Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Silakan perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini gambar ini menunjukkan permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa masalah tenaga kerjaan masih sering muncul di Indonesia? Bagaimana kualitas tenaga kerja Indonesia? Nah, pada bab ini ada 3 subpokok bahasan yang perlu kalian pelajari. Yang pertama adalah ketenaga kerjaan Indonesia, yang kedua masalah ketenaga kerjaan, dan yang ketiga sistem upah. Konsep ketenaga kerjaan, terutama ketenaga kerjaan Indonesia. Ketenaga kerjaan Indonesia itu terkait dengan masalah kesempatan kerja, lalu tenaga kerja, dan angkatan kerja. Kita lihat pengertian ketenaga kerjaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi di sini jelas permasalahan ketenaga kerja itu berkaitan dengan waktu sebelum. Nah, waktu sebelum itu kaitannya dengan pemagangan, kemudian pengumuman tentang lowongan pekerjaan tersebut. Lalu selama bekerja itu berkaitan dengan pengupahan, kemudian keselamatan kerja, perlindungan kerja, dan pengawasan kerja. Lalu berikutnya sesudah masa kerja. Nah, sesudah masa kerja itu terkait dengan masalah pesangon, jaminan hari tua, atau tunjangan di hari tua. Nah, berbicara mengenai ketenaga kerjaan itu tidak terlepas dari penduduk. Nah, penduduk kita itu menduduki urutan keempat setelah Amerika Serikat. Nah, penduduk yang banyak itu menjadi permasalahan bagi negara kita, terutama terkait dengan ketenaga kerjaan. Dalam hal ini adalah pengangguran. Nah, tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Jadi di sini jelas tidak ada batasan usia. Jadi siapapun yang mampu menghasilkan barang atau jasa, entah itu laki-laki atau perempuan, tapi mampu menghasilkan barang dan jasa, disebut sebagai tenaga kerja. Akan tetapi menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tenaga kerja adalah semua penduduk yang berada dalam usia kerja, berusia antara 15 sampai 64 tahun. Nah, baru di sini ada batasan usia kerja. Jadi di bawah usia ini itu disebut sebagai usia non produktif. Nah, tenaga kerja sendiri dibagi menjadi 2, ada yang disebut sebagai angkatan kerja dan yang kedua bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu adalah penduduk yang dalam usia kerja yang mampu menghasilkan barang dan jasa. Sementara yang tidak mampu menghasilkan barang dan jasa itu disebut sebagai pengangguran. Jadi penganggur adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Kemudian berikutnya bukan angkatan kerja. Nah, bukan angkatan kerja itu penduduk yang berusia produktif tetapi melakukan kegiatan lain, seperti misalnya bersekolah, mengurus rumah tangga, atau menerima pendapatan lain. Nah, dalam analisis ekonomi, kita juga perlu mengetahui derajat partisipasi angkatan kerja dengan penduduk usia, di mana dirumuskan TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi dengan penduduk berusia di atas 15 tahun kali 100%. Lalu ada juga TKK, tingkat ketenagaan kerja, di mana dirumuskan TKK sama dengan orang yang bekerja dibagi dengan angkatan kerja dikalikan 100%. Jenis-jenis tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu ada 2 kategori. Yang pertama tenaga kerja menurut keahlian. Nah, di sini dibagi lagi menjadi 3, ada tenaga terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Kemudian yang berikutnya ada
menurut fungsi pokok dalam perusahaan itu dibagi menjadi dua, ada tenaga kerja langsung, berarti berkaitan langsung dengan kegiatan produksi atau berkaitan langsung dengan proses produksi. Kemudian yang kedua, tenaga kerja tidak langsung, artinya tidak berkaitan langsung atau tidak terlibat langsung dalam kegiatan produksi. Nah, masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Cukup banyak masalah ketenaga kerjaan di Indonesia, tetapi dapat dikelompokkan menjadi 4 permasalahan yang kita hadapi. Yang pertama adalah jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Nah, ini disebabkan karena jumlah penduduk kita yang terus bertambah. Nah, ketika jumlah penduduk terus bertambah, angkatan kerja juga bertambah, sementara kesempatan kerja yang tersedia tidak sebanding, maka akan timbul pengangguran. Kemudian yang kedua, mutu dan kualitas tenaga kerja yang rendah. Seperti kita ketahui bersama dalam data BPS, tenaga kerja kita didominasi oleh mereka yang memiliki pendidikan SD, SMP, dan SMA. Jadi ini menunjukkan kualitas tenaga kerja kita yang masih rendah. Kemudian yang ketiga ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Di era sekarang ini, akibat adanya wabah COVID-19, banyak sekali pemutusan hubungan kerja atau PHK, sehingga mereka tidak memiliki pendapatan ataupun pemasukan untuk membiayai hidupnya. Kemudian yang keempat ada tingkat upah yang rendah. Nah, seringkali upah yang diberikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pekerja tersebut. Atau bahkan juga ada yang memberikan upah di bawah UMR atau upah minimum regional. Nah, ini menjadi permasalahan-permasalahan bagi tenaga kerja kita. Nah, bagaimana upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia? Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dengan adanya program wajib belajar 9 tahun. Kemudian meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, ini dibuktikan dengan adanya Kartu Indonesia Sehat. Yang ketiga, menyelenggarakan program pemagangan. Nah, program magang itu biasanya dilakukan oleh siswa-siswi SMK. Lalu yang keempat, memberdayakan balai latihan kerja secara optimal. Nah, BLK ini biasanya untuk mereka yang ingin memasuki dunia kerja diberi latihan dan keterampilan secara khusus pada balai latihan kerja ini. Kemudian yang kelima ada mempercepat sertifikat profesi tenaga kerja. Nah, itulah penjelasan dari Ibu. Di waktu yang akan datang kita akan lanjutkan kembali. Nah, sebagai tugas Anda, silakan kerjakan dan dikumpulkan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.